Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi Bina RW sekolah hari ini. PPDB diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di RW yang sama dengan RW sekolah pilihan. Kuota PPDB jalur zonasi Bina RW sekolah paling banyak adalah 4 peserta didik per rombongan pelajar. Dengan demikian, lewat PPDB jalur zonasi untuk Bina RW ini, kuota SMP dan SMA yang sebelumnya dibatasi hanya 36 kini menjadi 40. Calon siswa SMP yang hanya dapat mendaftar secara daring di satu sekolah. Sementara calon SMA hanya dapat memilih satu peminatan dalam satu sekolah. Jika jumlah calon siswa yang berdomisili di RW yang sama dengan RW sekolah pilihan melebihi daya tampung, maka seleksi berikutnya dengan mengurutkan usia calon siswa dari usia tertua ke usia termuda. Jika terdapat 2 siswa dengan usia yang sama, maka diprioritaskan yang mendaftar terlebih dahulu. Untuk mengetahui suasana terkini pendaftaran PPDB zona RW di salah satu sekolah di DKI Jakarta, kita bergabung dengan Putri Amanda yang saat ini berada di SMPN 115 Jakarta di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Ya Amanda, bagaimana mekanisme pendaftaran PPDB lewat zonasi Bina RW? Baru yakni zonasi Bina RW sekolah yang berlaku atau dimulai pada hari ini 4 Juli 2020 sejak dini hari tadi dan akan ditutup pada pukul 4 sore nanti. Tentunya pembukaan dari zonasi Bina RW ini dilakukan agar mengakomodir bagi calon siswa yang memang belum mendapatkan sekolah. Selain itu juga bagi mereka yang tempat tinggalnya ini berdekatan dengan gedung sekolah namun tidak lolos seleksi dikarenakan kategori umur. Selain itu juga berdasarkan informasi yang kami dapat, berdasarkan surat keputusan nomor 670 tahun 2020, di dalam surat itu berisikan bahwa alasan dibukanya zonasi Bina RW ini adalah tingginya minat masyarakat ataupun orang tua yang ingin mensekolahkan anaknya di sekolah negeri. Selain itu berdasarkan pernyataan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga mengatakan Bina RW sekolah ini diperuntukkan bagi siswa yang memang rumahnya berdekatan dengan sekolah pilihan atau berdomisili yang sama dengan catatan tidak atau belum diterima pada jalur yang lain. Selain itu, setiap calon peserta nantinya baik itu di tingkatan SMP ataupun SMA hanya boleh memilih satu sekolah saja ataupun satu peminatan saja. Terkait dengan kuota PPDB jalur zonasi Bina RW ini juga akan dibatasi maksimal 4 peserta didik per gelombangnya, yakni maksudnya ini adalah jumlah siswa per kelas. Terkait dengan jumlah siswa per kelas memang sudah ditentukan oleh pihak dari Dinas Pendidikan dan juga dari Kemendikbud, di mana ini ada penambahan yakni jumlah siswa di dalam kelas ada sebanyak 40 orang, ini berarti ada penambahan, sebelumnya ada sebanyak 36 orang. Untuk pendaftaran PPDB zonasi Bina RW sendiri dapat dilakukan secara daring melalui ppdb.jakarta.go.id. Berdasarkan pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan Nahdiana mengatakan nantinya jika calon peserta didik memang tidak diterima di sekolah pilihan, mereka dapat mendaftarkan dirinya kembali di sekolah lain tetapi dalam satu RW ataupun di sekolah yang sama tetapi dengan peminatan yang berbeda. Dan diharapkan juga nantinya jika calon peserta didik yang sudah diterima di sekolah pilihan langsung melakukan lapor diri pada tanggal 6 Juli 2020 yang akan datang. Anggita. Seleksi masuknya dan apakah orang tua siswa yang kurang memahami cara pendaftaran dalam jalur zonasi RW ini diberikan pendampingan dari petugas selama proses pendaftaran? Iya, kita berdasarkan informasi yang kami dapat dari Kepala Sekolah SMPN 115 memang ada teknis penyelenggaraan yang dilakukan secara tatap muka di mana bagi masyarakat ataupun orang tua yang tidak mengerti mekanisme secara online atau daring, mereka dapat langsung datang ke sekolah SMPN 115. Di depan gerbang juga sudah disediakan nomor kontak person di mana mereka harus menghubungi dulu atau melakukan konfirmasi terlebih dahulu, barulah mereka dapat dilayani oleh pihak SMPN 115. Di sini juga terdapat posko-posko PPDB
di mana petugas akan membantu dan juga memberikan informasi terkait PPDB zonasi Bina RW ini. Dan petugas yang sudah disiagakan oleh pihak SMP 115 juga sudah menggunakan face shield dan juga masker. Di sini juga tersedia tempat-tempat cuci tangan dan juga hand sanitizer. Tahapan seleksi dari PPDB zonasi Bina RW ini adalah yang pertama, domisili calon peserta didik baru terdata di RW yang sama dengan sekolah pilihan. Nantinya bila jumlah pendaftar ini melebihi dari daya tampung, maka akan ada seleksi lanjutan, yakni seleksi berdasarkan kategori umur. Jika nanti memang kategori umur ini umurnya sama, akan dilakukan juga seleksi tambahan atau seleksi lanjutan, yakni mengurutkan dari pendaftaran yang lebih dahulu. Untuk itu, peserta didik juga yang sudah diterima di sekolah pilihan harus langsung melakukan lapor diri, ataupun mereka yang tidak melakukan lapor diri bisa mengikuti PPDB tahap akhir bila ada bangku yang kosong. Jadwal lengkap pelaksanaan dari PPDB zonasi Bina RW ini memang sudah dimulai sejak pukul dini hari tadi pada tanggal 4 Juli 2020 dan akan ditutup pada 4 sore, dan proses seleksi juga akan dilakukan hari ini. Pengumumannya pun juga akan dilakukan hari ini pada 6 sore nanti dan bisa langsung melakukan lapor diri pada hari Senin 6 Juli 2020. Tentunya jalur baru dari PPDB ini sama dengan zonasi yang sebelumnya, ditetapkan berdasarkan kelurahan calon siswa dengan sekolah. Namun memang ada perbedaan sendiri dari PPDB zonasi Bina RW ini, cakupannya diperkecil di mana siswa yang tinggalnya masih satu RW dengan sekolah pilihan. Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan juga Nahdiana mengatakan bahwa zonasi tingkat RW ini memang diperuntukkan dan juga dikhususkan bagi siswa yang lulus di tahun 2020. Berikut kita simak bersama pernyataan dari Kepala Sekolah SMP 115, Ibu Sindung Ernawati. Jalur Bina sesuai SK Surat Keputusan Dinas Pendidikan nomor 670. Ini kita dihimbau tiap sekolah sudah melakukan, yaitu zonasi Bina RW sekolah, ya. Di mana untuk menampung siswa peserta didik calon peserta didik baru yang satu RW dengan sekolah yang terdekat di rumahnya. Syukur alhamdulillah memang daya tampung kami harusnya 4 siswa yang diterima dengan kali jumlah rombel sekolah, yaitu 9 rombel untuk kelas 7. Jadi jumlah total 36 siswa harusnya. Nah, kebetulan sampai dini hari jam ini juga baru menampung 4 peserta didik. Yang mendaftar baru 4 peserta didik. Ya, mekanismenya pertama, satu, ya pendaftar secara online atau daring, ya. Yang kedua, dia adalah warga, memang warga RW 2 yang satu RW dengan sekolah SMP 115. Yang ketiga, jika melebihi kuota yang ada pada sekolah ini, contohnya daya tampung 36, maka akan dilihat usia. Ya, usia ya minimal usia yang tertua. Ya, kemudian baru yang muda. Kalau toh masih tetap jumlahnya tidak mungkin melebihi dari 36 atau ini, kita bisa melihat yaitu jadwal waktu pendaftarannya yang tercepat. Alhamdulillah SMP Negeri 115 mulai dari awal PPDB itu kita sudah menginformasikan, yaitu lewat pintu gerbang itu ada tulisan tentang teknis pelaksanaan PPDB. Baik yang mungkin tidak memahami atau kesulitan itu bisa mengkontak dulu, kontak person kepada panitia yang sudah terpajang infonya, kontak infonya. Kalau memang kesulitan bisa tatap muka. Jadi tidak langsung kita terima semuanya lah, itu. Jadi harus sesuai prosedur, sesuai himbauan pemerintah ya. Sementara demikian, Anggita, kembali ke Anda di studio. Baik, Amanda, terima kasih untuk informasi yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan dari Putri Amanda dan juru kamera Hanil Revalino dari Tebet, Jakarta Selatan.